Hai, selamat siang semuanya. Bertemu kembali bersama saya Makadas Amin, Wakil Piala Okta Invest Sama Berjangka. Nah, di podcast kali ini kita akan betul-betul membahas secara tuntas karena yang paling seru sekarang ini adalah pergerakan harga emas. Nah, yang akan kita coba kupas tuntas itu adalah bagaimana sih perbandingannya antara perdagangan emas secara online versus fisik. Karena seperti kita ketahui ya, harga emas ini lagi viral nih. Kemarin itu sempat naik tinggi, tetapi sekarang ini sedang mencoba terkoreksi. Mana nih yang akan lebih pantas kiranya untuk kita coba berinvestasi? Apakah secara online atau secara fisik? Nah, kita akan langsung tanya nih ke ahlinya, Pak Radityo. Oke, gimana Pak Radityo? Ya, jadi kalau kita bicara tentang transaksi emas online dan transaksi emas fisik sekarang ini memang sedang jadi perbincangan orang ya. Betul. Karena memang harga emas kemarin sempat naik signifikan. Ya. Ketika tren sedang mengalami kenaikan, orang FOMO beli, kemudian tiba-tiba harga terkoreksi gitu kan. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara tentang legalitasnya ya, emas transaksi emas secara online ini udah sangat aman sekali. Karena izinnya sendiri di bawah Kementerian Perdagangan yang kemudian menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi sebagai payung hukumnya seperti itu, sebagai jadi aman ya. institusinya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang ini menjadi pialang berjangka namanya, kalau transaksi online yang melalui pialang berjangka ya, itu mereka semuanya yang legal, semuanya terdaftar di Bapepti seperti itu. Itu yang mungkin bisa jadi gambaran. Nah, itu kalau bicara dari sisi legalitas. Kalau bicara dari fleksibilitas perdagangannya, itu gimana tuh Pak, menurut Bapak? Ya, kalau dari sisi fleksibilitas perdagangannya, jadi gini, kalau transaksi emas fisik kan seperti yang telah kita ketahui nih, kalau kita sebagai pembeli ini, ya intinya kita beli emas ke toko emas, atau kita beli ke Antam, ya kan, yang kemudian harapan harga naik, kemudian pada saat harga naik kita bawa lagi ke toko emas atau ke Antam untuk kita jual kan, dengan harapan harga akan lebih tinggi dibandingkan pada saat kita lakukan pembelian gitu kan. Betul. Nah, sementara untuk transaksi emas online ya, dari sisi fleksibilitasnya, transaksi emas online ini kehebatannya dia menggunakan sebuah aplikasi. Karena maju dan berkembangnya teknologi sekarang ini, orang bukan lagi transaksi emas itu seperti dulu gitu. Karena masuknya industri internet ya di sekitar kita gitu ya, memungkinkan kita dari mana saja dan kapan saja untuk bisa melakukan transaksi di bursa berjangka tadi gitu, melalui perusahaan pialang berjangka yang dalam hal ini adalah Okta Invest Sama Berjangka seperti itu. Nah, cuman memang agak sedikit berbeda mekanisme transaksinya kayak gitu. Kalau emas fisik menggunakan hitungan per gram ya, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram seperti itu kan. Nah, transaksi emas online menggunakan sistem pakai 1 lot, 0,1 lot atau 0,01 lot seperti itu. Oke. Itu kalau dari sisi modal ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi jam perdagangan sih sebenarnya kalau menurut pendapat saya nih Pak, boleh nggak saya tambahin? Kalau emas fisik kan cuma jam pasar tuh, dari jam 9 pagi sampai kan jam 3 sore. Toko ditutup. Betul. Kalau online itu kan itu biasanya itu 24 jam. Bener nggak sih Pak itu 24 jam gitu? Nah, betul sekali. Jadi kenapa transaksi emas online ini bisa dilakukan selama 24 jam? Karena pelaku pasarnya itu terdiri dari pasar Asia. Seperti yang telah kita ketahui, pasar Asia masuk pasar Tokyo itu sekitar jam 6 pagi begitu ya. Jam 6 pagi, jam 7 pagi udah masuk pasar Tokyo. Pasar Asia Korea dan sebagainya, China dan sebagainya masuk. Mereka tutup pukul rata-rata sekitar pukul 16 sore lah ya, pukul 16 sore. Tapi menjelang pasar Asia tutup jam 16 itu tadi pukul 16 sore, itu pasar Eropa sudah masuk. Itu di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jam 1 siang tuh pasar Eropa mulai dari Italia, Jerman, kemudian sebagian negara Eropa itu udah masuk. Nah, setelah itu pasar Eropa itu akan tutup pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum pasar Eropa tutup, nah, pasar Amerika udah masuk di situ. Pukul 19.20 itu pasar Amerika masuk. Nah,
Jadi sebelum pasar Eropa tutup, udah masuk pasar Amerika. Pasar Amerika tutup pukul 4 dini hari. Nah, jadi setelah pasar Amerika tutup pukul 4 dini hari, masuk pasar Wellington, Australia dan sebagainya, Sydney. Nah, ini yang membuat terjadinya sebuah konsep market yang berkesinambungan. Terjadi secara terus-menerus dari hari Senin sampai hari Sabtu dini hari, seperti itu. Jadi kita bisa bertransaksi terus nih ya. Kalau fisik kan itu dia dibatasin kan dari pagi, sore tokonya udah tutup, udah selesai kan. Kalau online jadi bisa bertransaksi terus nih kita nih ya. Ya sesuai dengan waktu yang kita sisihkan, kapan kita sempatnya, kemudian kita mungkin bisa pilih, paling ramai itu pasar penyatuan antara pasar Eropa dengan pasar Amerika misalnya. Di pasar itu saja karena fluktuasi tinggi saya mau bertransaksi nih. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi intinya fleksibilitas waktu transaksi itu 24 jam dalam satu hari dan 5 hari dalam satu minggu, seperti itu Pak Yosi. Dan kalau mengenai fleksibilitas peluang nih Pak, ini ada gambaran nih kalau bicara online kan 2 arah. Ya. Kalau fisik kan itu hanya 1 orang. Nah, itu maksudnya itu gimana itu Pak? Nah, jadi gini, seperti yang telah kita ketahui kalau kita transaksi emas fisik ya, pada saat harga emas misalnya 2 juta per gram, kita lihat berita-berita ini harga mau naik nih ceritanya, kita beli kan, 2 juta kan. Ternyata benar harga naik ke 3 juta per 1 gram. Ya, kita harapkan untung kan pada sekitar untung 2 juta, kita jual di 3 juta. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak jadi beli, harga udah terlanjur naik ke 3 juta. Yang namanya harga emas bisa naik tajam, bisa turun juga tajam kan ya, gitu kayak kan. kemarin kayak sekarang nih. Ya, betul. Pada saat kita belum beli itu Mas, harga udah terlanjur tinggi di 3 juta. Padahal kita juga tahu bahwa yang namanya naik suatu ketika pasti akan turun juga, walaupun itu sifatnya koreksi. Nah, di perdagangan berjangka yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti itu tadi, itu memungkinkan orang untuk bertransaksi lakukan aksi jual di atas walaupun dia belum punya produknya. Jadi kalau transaksi fisik beli dulu baru jual di atas. Kalau transaksi online bisa walaupun belum punya produknya bisa lakukan aksi jual di atas, harapkan harga penurunan kayak gitu. Bisa buy, bisa sell. Ya, sementara online bisa sell dulu, kemudian ditutup dengan posisi buy berikutnya kayak gitu. Jadi lebih fleksibel ya Pak ya kalau Nah, itu makanya transaksi online ini karena memang bisa lakukan beli dan jual walaupun belum punya produknya, banyak orang yang memanfaatkan transaksi online itu untuk mengambil peluangnya pada saat fluktuasi besar, terutama seperti sekarang ini lagi kemelut di Timur Tengah nih, atau misalnya harga emas naik dan turun karena faktor resesi nih. Nah, itu mereka biasanya manfaatkan untuk ambil opportunity-nya untuk dapatkan gain dari fluktuasi pergerakan pasar. Oke. Nah, kalau bicara modal nih Pak, modalnya gimana nih Pak? Kalau tadi kan Bapak kan ada mention tuh 1 gram katakanlah sekarang 2.700.000. Nah, kita kalau transaksi di online, kita modalnya 2.700.000 juga atau gimana tuh Pak? Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi kan, kalau transaksi fisik, modelnya satuannya adalah 1 gram, 5 gram, 10 gram gitu kan. Nah, kalau transaksi online itu dia menggunakan sistem transaksi 1 lot, 0,1 lot atau bahkan 0,01 lot. Nah, cuman memang ada term and condition pada saat transaksi secara online karena memang menggunakan sistem kontrak. Kontraknya menggunakan sistem kontrak 100 troy on. Nah, tapi pada prinsipnya sih sederhananya gini. 1 troy on itu setara dengan 31,14 gram. Jadi kalau misalnya saya transaksi 1 lot nih, berarti saya transaksi 100 troy on. Atau setara dengan 3,1 kilogram gitu. Nah, kalau saya transaksi 0,1 lot, berarti saya transaksi senilai 310 gram. Atau kalau misalnya saya transaksi 0,01 lot, berarti saya transaksi 31,1 gram. Nah, kalau dalam rupiah itu berapa itu Pak? Kalau rupiah. Jadi kalau saya transaksi misalnya 0,1 Karena banyak lot, teman-teman yang newbie nih ya, ini kan berapa sih saya harus modalnya gitu kan? Saya transaksi 0,1 lot, cukup dengan $100 modalnya. Jadi kalau kita rupiahkan nih, 0,1 lot modal $100. Kalau kita rupiahkan 0,1 lot setara dengan 310 gram kan?
Itu kira-kira 700 jutaan kan, 310 gram kalikan 2.700 2.700.000 ya sekitar 700-800an juta gitu. Nah, itulah kelebihan dari sistem transaksi online karena dia menggunakan sistem margin trading. Jadi modalnya lebih kecil ya Pak ya? Ya, modalnya itu hanya sebesar margin yang ditentukan, misalnya 1%, 2%, 3% seperti itu. Jadi yang harusnya keluarnya 17 juta, jadi mungkin keluarnya cuma 7 juta atau 700.000 kali. Gitu. Ya, seperti itu. Kan? Kira-kira gambarannya begitu. Ya, 100 dolarnya dari 700 atau 800 juta tadi gitu. Terus begini Pak, kalau mengenai selisih harga jual dan beli atau spreadnya itu gimana Pak? Antara online dengan fisik itu lebih bagusan mana menurut Bapak? Nah, ini kita kupas sama-sama ya. Oke. Karena kan orang kan suka nanya, waduh spreadnya ini besar nih, ini kan. Gitu. Mas Yosi mungkin ada investasi emas juga kan? Terakhir beli emas di harga berapa? 2.900.000. 2.900.000. Ya, sekarang 2.700.000 sudah kalah 200.000. Kalau beli 2.900.000, kemudian harga belinya 2.900.000. Kalau mau jual pada saat itu, Lebih di bawah lagi. di harga berapa? 2 juta. 2.500.000 lah katakan. 2.500.000 coba enggak. Kalau di logamulia.com ya, itu selisih harga jual dan harga belinya itu sekitar berkisar antara 130.000 sampai 150.000 per gram. Jadi kalau Mas Yosi beli di 2.900.000, mungkin harga jualnya sekitar 2.750.000-an. Kalau sekarang kan running-nya nih 2.700.000 nih. Ya. Nah, ini saya Berarti kasih lebih di ya. Ini saya kasih analogi contohnya ya. Di transaksi online, misalnya kita transaksi dengan modal $100 atau sebesar 0,1 lot. Ya. Ya kan? Ya, oke. Itu spreadnya atau selisih jual belinya hanya $0,2 atau setara dengan sekitar kalau kurs sekarang itu $0,2 itu sekitar Berapa tuh? 20 dolar. 0,2 dikali 17.500. 500. Cuma 3.500 perak. Berapa? 3.500 perak. 0,2 dolar dikalikan Iya, 0,2 dolar kayak 17.500. 0,2 dolar itu setara dengan 20 dolar berarti. 20 dolar kali 17.500 berapa? Iya, 20 dolar. Iya, 0,2 dikali 17.500 3.500. 0,2 dolar. Kalau 1 dolar kan 17.500. Ini kan 0,2 kan, berarti ya 3.500. 17.500 dikalikan 0,2 itu setara dengan 20 dolar nilainya. Karena pergerakan per 1 dolar kan dia 100 dolar. Oke. Jadi 0,2 dolar setara dengan 20. Berarti 20 dolar kali 17.500 setara dengan 350.000. Selisih harga jual belinya. Oke. 350.000 dibagikan 31,1 gram. Cuman 11.250. Nah, itu lebih murah. Selisihnya lebih per gramnya cuman 11.250. Jadi ya lebih murah ya Pak ya. Ya. Kalau online tuh lebih menguntungkan berarti. Iya, betul sekali. Oke. Selisih harga jual dan belinya hanya 11.250. Sementara online yang saya sebutin ke Bapak tadi itu perbedaannya 130.000, iya fisik 130.000 sampai dengan 150.000. Lawan 11.500 kata Bapak. Ya orang dengan 11.250. Iya, lebih pilih yang online atau. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang berwawasan, berpemikiran bahwa memang investasi emas fisik ini harus jangka panjang. Karena selisih harga jual dan belinya aja udah besar banget. Kayak gitu. Nah, melihat dari kelemahan dari model investasi yang seperti itu, makanya tuh kita coba kasih wawasan buat para investor emas untuk mencoba mempelajari tentang bagaimana mekanisme transaksi yang ada di bursa berjangka dalam rangka mensosialisasi mereka tentang peluang yang ada di pasar berjangka yang dalam hal ini kita bicara tentang transaksi emas secara online. Karena selisihnya itu tadi jual belinya itu kecil banget. Ya. Nah, bagaimana nih? Ada lagi nih Pak, kalau tentang komisi perdagangan gimana tuh Pak? Ya, kalau saya nih beli ke logamulia.com, Antam, gitu kan, ya udah nggak ada komisinya kan. Kalau ini gimana nih?
Jadi per satu lot ya, per satu lot. Kalau 0,1 lot modal $1.000. Ya. Kalau satu lot itu kan artinya 10 kali dari 0,1 kan. Per satu lot tuh komisinya cuma $1. Oh, masih oke lah. $1 Ya. untuk satu lot. Berarti kalau transaksinya 0,1 lot, komisinya $0,1. Ya masih worth it berarti. $0,1 itu berapa nilainya? 1.750. Itulah komisinya untuk transaksi online. Berarti menang lagi nih si emas online ya berarti Ya, ya. benar sekali. Nah, kalau kita bicara akses informasi atau analisa, kita bisa dapetinnya di mana nih, Pak? Nah, ini yang kelebihan dari transaksi online ya. Sumber informasinya itu bisa bersumber dari Reuters, Bloomberg, kemudian dari Telerate, kemudian dari investing, macam-macam informasinya. Jadi sesungguhnya yang menggerakkan pasar itu ada faktor teknikal, ada faktor fundamental, dan faktor geopolitik. Nah, pada saat kita transaksi online itu, di aplikasi kita, itu sudah ada berita-berita yang mengulas tentang fundamental, mengulas tentang teknikal, mengulas tentang geopolitik. Di aplikasinya Secara Okta update. maksudnya? Ya, Oh, secara update. Oke. Gitu. Nah, sementara kalau kita transaksi fisik, beritanya itu telat sekali. Pada saat, oh ini harga emas lagi naik. Mungkin hari ini kita baca berita, besok lagi kita baru baca berita lagi. Iya kan? Sehingga respon berita dengan action kita pada saat kita beli atau jual. Karena memang misalnya transaksi fisik bukannya kan pagi, beritanya keluar malam, Trump komentar nih malam, harga udah kemana-mana, udah terlanjur naik, baru kita responnya pagi, telat banget gitu. Nah, transaksi online ini karena memang mekanismenya 24 jam, ketika kita lihat beritanya update bagus atau jelek dampaknya ke emas, kita bisa langsung action di situ. Langsung kelihatan emasnya mau naik atau mau turun, langsung bisa buy atau sell di situ. Nah, enaknya transaksi emas nih kita bisa pakai aplikasi yang kita masukkan ke HP kita. Aplikasinya apa aja? Kita kalau bicara online apa aja tuh aplikasi? Bisa pakai MetaTrader kayak gitu. Yang rata-rata sih kebanyakan pakai MetaTrader. Kalau di Okta itu apa itu? MetaTrader 5. MetaTrader 5. Ya, MetaTrader 5. Seperti itu. Itu kira-kira Pak Yus. Nah, kemudian ada lagi nih Pak yang terakhir, kalau bicara potensi dan resiko apa aja nih Pak, baik emas secara online ataupun emas secara fisik. Ya. Jadi kan jangan bicara kita kan potensi terus nih ya, kan keunggulan terus nih, dan kalau dilihat-lihat memang bicara online ini lebih banyak untungnya nih rekan-rekan trader sekalian. Nah, kita akan lihat sama-sama apa sih potensinya dan resikonya emas fisik dan emas online. Ya, oke. Oke, sekarang kita bahas tentang emas fisik dulu ya. Oke, kita transaksi emas fisik. Ya, resikonya salah satunya selisih harga jual dan beli yang mahal tadi. Bisa sampai 130 atau 150 ribu. Itu kan resiko di awal nih kan, benar nggak? Iya. Nah, sementara di online selisihnya cuma 11.250. Udah menang itu online. Nah, kemudian pada saat kita mau transaksi emas, kita kan harus bawa fisiknya tuh ke toko. Benar nggak? Ya kan? Bawa fisiknya ke toko, pakai kendaraan, atau kita naik apapun, ada resikonya nggak dicopet, dijamret, dan sebagainya. Bisa dibegal sama Dani itu, bentar. Ya kan? Ada resikonya kan, benar nggak? Iya kan? Betul. Transaksi online itu enaknya ya seperti itu. Kita melakukan sistem transaksinya menggunakan sistem kontrak yang notabene kita semuanya menggunakan sistem online kayak gitu. Nggak ada megang-megang fisik gitu. Cuman memang kalau transaksi fisik, ketika harga naik dan turun secara signifikan, itu kita bisa lakukan manuver secara cepat kalau transaksi online. Misalnya harga akan turun atau harga akan naik cepat, kita responnya bisa cepat. Sehingga dari sisi resikonya, kita bisa antisipasi secara cepat juga. Tapi kalau misalnya transaksi fisik, dari selisih harga jual belinya aja udah tinggi kan? Ternyata kita beli di harga paling tinggi. Selisih harga jual dan belinya aja udah sangat signifikan. Begitu harganya turun signifikan, kita nggak bisa antisipasi secara cepat. Gitu. Paling nggak kita tunggu sampai harga beli kita tadi kan ketemu lagi. Kalau misalnya ketemu dalam waktu dekat ya, karena memang selisihnya terlalu jauh, ya bisa jadi ketemunya mungkin 6 bulan ke depan, atau bahkan 2 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, ya kan? Karena memang kalau kita analisa, memang pergerakan harga emas yang kemarin sempat ke 5.600 itu per
Troy-on-nya gitu kan. $5.600 gitu, itu memang udah sangat tinggi sekali karena konflik apa namanya, Sekarang running 4.400. Iya, 4.400, karena faktor 4.500. perang dagang, kemudian karena faktor konflik Timur Tengah dan sebagainya kayak gitu kan. Nah itu. Nah, cuman memang kalau kita bicara tentang transaksi online yang menggunakan sistem margin trading tadi kan, karena kalau transaksi fisik modalnya 100%. Kalau transaksi online modalnya misalnya Hanya 2% gitu. Jadi kekuatan dana ini yang 2% ini hanya mampu untuk menahan fluktuasi pergerakan harga sebesar 2% juga kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya pribadi nih ya, saya punya uang 100% nih untuk transaksi emas. Kalau saya bisa keluarkan 2% untuk benefit yang sama pada saat saya transaksi fisik, pasti saya akan lebih pilih yang angka transaksi 2% yang itu. 2%. Ketika nanti saya butuh modal lagi untuk membackup posisi saya, ya saya tinggal keluarkan aja gitu. Gitu. Itu kira-kira gambarannya dari sisi potensi dan resikonya. Jadi begitulah rekan-rekan Okta Traders sekalian. Memang cukup seru ya, cukup mendetail pernyataan-pernyataan informasi daripada Pak Radit seputar perbedaan antara emas fisik dengan emas online. Ya memang sih secara garis besar ya beberapa sih memang bicaranya ya online kayaknya lebih menang nih, tapi ya mungkin tetap ya jangan menaruh telur di satu keranjang ya, tetap ada emas fisik, tetap ada emas online-nya, tapi tidak ada salahnya untuk mulai mengupdate atau mengupgrade diri untuk mencoba bertransaksi dan berinvestasi di emas online. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Radit? Ya. Jadi dalam maju dan berkembangnya teknologi, untuk bisa berhasil, itu kadang-kadang kita harus melakukan sebuah terobosan. Dan terobosan itu bisa jadi dalam bentuk sebuah strategi kita untuk melakukan satu proses adaptasi. Nah, dulu sebelum COVID, banyak orang yang bertransaksi melalui sistem konvensional. Tapi pada saat COVID, yang kemudian tidak memperbolehkan interaksi antar satu orang dengan orang lainnya, maka muncullah sebuah metode yang kebanyakan dijalani melalui sistem online. Dan pada saat itu orang yang tidak melakukan sebuah adaptasi, maka akan tergilas oleh kompetisi. Iya, betul. Nah, betul. Maka kunci dari podcast kita kali ini adalah kita harus melakukan satu proses adaptasi untuk bisa berhasil dan sukses. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Radit untuk info dan waktunya. Mungkin ada selamat tinggal kepada Ya, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih, saya Raditya Sriwibowo dari Training Clinic. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya ya. Salam. Dadah.